Halo, saya Wasil Mawardi. Pada video kali ini saya akan membuat program sederhana dengan Java untuk menghitung total gaji karyawan berdasarkan golongan dan jumlah jam lembur. Jadi untuk tugas ketiga ini kita akan membuat 3 golongan karyawan, yaitu A, B, C dengan masing-masing gaji. Lalu dari inputan golongan tersebut nanti kita akan ambil dari golongan A, ambil gaji array ke 0, B array ke 1, C array ke 2. Jadi dari gaji ini kita akan buat simpan dalam sebuah array. Lalu ada kondisi untuk pengecekan jam lembur. Jika 1 jam maka 30%, lalu 2 jam 32%, selanjutnya 34%, 36%, dan jika lebih dari 5 jam maka 38%. Jadi langsung saja kita akan buat menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, jadi pertama kita akan buat projectnya terlebih dahulu. Kita akan buat tugas 3. Lanjut, oke. Pertama-tama ini ya kita akan udah dapat default seperti ini. Jadi kita dibuatkan kelas utama namanya tugas 3, lalu ada function main untuk merunning mainnya gitu ya. Pertama-tama kan nanti kita akan menggunakan inputan dari user, oleh karena itu kita akan import package-nya terlebih dahulu, yaitu package scanner untuk inputan eh, golongan dan jam lembur. Jadi kita akan langsung import saja di bagian sini, import java.util.scanner seperti ini karena belum digunakan. Lalu selanjutnya kita akan inisiasi variabel array terlebih dahulu karena sesuai dengan soal kita akan inisiasi 2 variabel, pertama untuk gaji dan untuk jam lembur. Kita inisiasi dengan array ya. Pertama kita buat variabel integer dengan array namanya gaji, yang mana gaji ini isinya dari ini ya, gaji pertama, kedua, ketiga, A, B, C. Jadi indeks ke 0 A, indeks ke B, indeks ke 1 golongan B, indeks kedua golongan C. Maka kita akan buat seperti ini. Pertama 5 juta, kedua 3, kedua 6.500.000, kedua 3, lalu yang terakhir 9.500.000, seperti ini. Lalu buat variabel juga untuk persen dari lembur ya, persen lembur. Kita lihat ulang soalnya. Pertama ada jam pertama 30, 32, 34, 36, 38. Oke, kelibatan 2 kita buat aja seperti ini. Jika 1 jam maka 30, jika 2 jam 32, 34, 36, dan yang terakhir jika lebih dari 5 jam 38%. Oke. Setelah itu kita akan membuat instruksi agar user menginput apa yang akan diinput gitu. Kita menggunakan sistem out print ini. Kita nggak usah pakai new line, jadi langsung saja silakan masukkan dengan Anda. Kita buat pilihannya di sini, ada golongan A atau B atau C. Nah, lalu ketika instruksinya telah diberikan, lalu user akan diberikan suatu inputan. Nantinya kita akan tampung dalam variabel string namanya golongan, mana golongan ini menerima, variabel ini menerima dari inputan yang diinput oleh user menggunakan scanner tadi. Kita menggunakan next line. Nah, lalu kita buat uppercase aja, uppercase. Jadi uppercase to uppercase ini agar ketika inputan dari user ini, oh ya, ini scannernya belum diinisiasi ya.
Kita inisiasi dulu di atas, ngambil dari scanner, kita buat variabel scanner, di mana scanner ini ngambil dari kelas new scanner, yaitu system.in seperti ini. Nah, jadi untuk aplikasi ini untuk jadi ketika user input A-nya kecil seperti ini misalkan, nah ini akan otomatis dibuat jadi huruf besar semua dan disimpan dalam variabel golongan seperti itu. Saya akan print dulu untuk golongan Anda. Kita akan buat juga untuk inputan yang jam lembur ya. Silakan masukkan jam lembur Anda. Sama seperti tadi kita buat dimuat dalam satu variabel. Untuk jam kita integer saja. Namanya variabel jam lembur. Ini variabel jam lembur ini ngambil dari scanner inputan dari user next in seperti ini. Jadi setelah user input nanti akan dimasukkan ke dalam variabel golongan dan jam lembur. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat menentukan indeks golongan ya. Jadi pertama kita akan menentukan apa yang diinput oleh user golongan. Kita akan inisiasi golongan tersebut ada di indeks keberapa dari gaji seperti itu. Jadi kita akan buat variabel indeks golongan awalnya, misalkan kita buat min 1 aja. Lalu kita akan pakai switch yang inputan dari golongan tadi ya. Jadi ketika golongan di mana case-nya itu hurufnya A, golongannya A, maka indeks golongannya yaitu ke 0 ya. Seperti ini. Jadi jika case-nya A, berarti nanti kita akan ngambil gaji indeks ke 0 dari gaji. Jadi gajinya ini indeks ke 0-nya berarti 5 juta. Jadi jika case-nya A, maka gajinya 5 juta seperti itu. Lalu jika case-nya B, kita percepat seperti ini. Ini ke 1, kita percepat saja. B dan C. Untuk C kita ambil indeks kedua seperti ini. Lalu kita buat defaultnya yaitu kalau nggak ada dalam golongan tersebut, kita buat peringatan golongan yang Anda input tidak valid seperti ini. Lalu kita return. Oke, selanjutnya jadi kita bahas dulu jika misalkan golongan A, golongannya case-nya A, berarti kita akan ngambil indeks dari gaji ke 0, indeks 0 dari gaji, lalu kita ambil indeks ke 1 dari golongan B, dari gaji 1 berarti 6.500.000, dan indeks golongan kedua yaitu 9.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung gaji pokok. Kita inisiasi dari indeks golongan ini, masukkan ke dalam gaji. Jadi gaji user tersebut kita muat dalam gaji pokoknya, yaitu gaji kita ambil indeksnya ke berapa. Nah, perhitungan indeksnya kita ambil dari indeks golongan yang tadi dihasilkan dari switch case tadi. Seperti ini. Jadi jika saya tampilkan seperti ini, gaji Anda RP misalkan gaji
pokok. Kalau saya jalankan, nah ini jika saya inputkan B, nah golongan yang Anda input tidak valid. Saya inputkan V ya. Coba run ulang. Kalau saya inputkan B, jam lemburnya 12 misalkan. Gaji Anda 6.500.000 karena yang B itu masuknya yang di indeks ke 1. Seperti itu. Lanjut menghitung gaji. Hitung gaji lembur. Untuk menghitung gaji lembur, kita akan menggunakan if condition. Nah, sebelum itu kita akan inisiasi gaji lembur awalnya menggunakan variabel gaji lembur. Nah, sekarang kita ini menggunakan if else jika jam lembur yang diinputkan tadi oleh user di sini, jika jam lembur tadi lebih sama dengan 5, maka gaji lemburnya yaitu gaji pokok dari yang tadi ini yang telah ditentukan dikali persen dari lembur yang mana persen lembur ini indeks ke, karena lebih dari 5 berarti ambil yang 38%. Ini ada di 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada di indeks ke 4 kali 100. Seperti itu. Lalu jika else if, jika jam lemburnya sama dengan 4, maka gaji lemburnya seperti tadi, cuma ngambilnya indeks ke 3 ya. Itu. Saya copy paste agar mempercepat. 3, 2, 1. Ini jika jam lemburnya 3 jam, maka ambil indeks kedua, ke 1 dan ke 0. 1, 2 seperti ini. Dan jika bukan dari kondisi else-nya, maka gaji lemburnya sama dengan 0. Seperti ini. Lalu setelah itu kita membuat variabel untuk menentukan total penghasilan atau total gaji dari inputan gaji lembur ditambah gaji pokok. Total penghasilan gaji pokok dan gaji lembur. Seperti ini. Lalu kita akan tampilkan gaji total gaji Anda adalah gaji total penghasilan. Oh, sebelum itu kita tampilkan dulu total gaji lembur. Gaji lembur. Kita jalankan. Misalnya saya golongan B itu berarti tadi 6.500.000, lalu lemburnya misalkan 3 jam. Nah, ini gaji Anda 6.500.000, total gaji lembur 2.210.000, maka totalnya 871.000. Tapi ini saya total gaji lembur. Itu saya rapihkan dulu untuk ini. Seperti ini.
kita buat ulang, kita jalankan ulang. Gajinya misalkan yang A, jam lemburnya misalkan 2 jam, gaji Anda 5 juta, total gaji lembur 16 1.600.000, total gajinya berarti 6.600.000, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.